Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di CP2 TV, TV-nya Kelapa 2 yang transparan, edukatif, dan sosial. Di liputan hari ini kami berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang berdedikasi tinggi dalam dunia vokasi hukum, yaitu Ketua LBH Rantai Keadilan Nusantara. Sebelum kita memulai wawancara, mari kita kenali dulu Ketua LBH Rantai Keadilan, seorang individu yang berdedikasi tinggi dalam upaya mencapai keadilan bagi kita semua. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kami sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Robi. Acara kami hari ini, beliau adalah salah satu pemimpin yang berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Boleh Pak diperkenalkan diri Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dengan GP2 TV. GP2 TV ini alhamdulillah saya pantau sangat eksis, memantau salah satu penegakan keadilan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya coba memperkenalkan, nama saya Robi Anugrah Marpaung. Saya saat ini berprofesi sebagai lawyer atau sama dengan sebutan advokat penasihat hukum. Iya. Nah, itu. Di Jakarta, tepatnya di Dr. Saharjo nomor 3A, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ramla Office itu dia berdiri dari sejak kapan Pak? Ramla Office ini diawali dari proses panjang. Pastinya Ramla Office nama saya sendiri, Robi Anugrah Marpaung. Saya menggeluti dunia advokat ini semenjak saya tamat kuliah. Iya. Tamat kuliah tahun 2003 di Universitas Islam Sumatera Utara. Tamat tahun 2003 ya, tepatnya 2003. Ketika saya tamat, saya langsung magang di Lembaga Bantuan Hukum Medan, LBH Medan tahun 2004. 2004 berproses sampai dengan 2005 di LB Medan. Kemudian LBH Medan merekomendasikan saya ke Jakarta. Pusatnya LBH itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta. Tahun 2005 saya merantau ke Jakarta, tahun 2005 di LBHI. Kemudian tahun 2010 sampai dengan sekarang mendirikan kantor hukum namanya Ramla Office. Ramla Office ini saya dirikan awalnya hanya bermodalkan satu peta kamar kos. Jadi kamar kos di Sentiong, di belakangnya Universitas UNAS, Universitas Nasional. Kemudian dari satu peta kamar kos saya bisa mengontrak rumah di Jalan Ketapang nomor 14 sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah dari Jalan Ketapang nomor 14 saya sekarang sudah memiliki kantor di Jalan Dr. Saharjo nomor 3A, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah. Sejak kapan Bang Robi berprofesi sebagai advokat atau pengacara? Baik, tadi saya sampaikan bahwa saya ini beracara itu sudah dari tahun 2003. Oh, 2003. Di LBH Medan, YLBHI, baru saya mendirikan kantor tepatnya tanggal 1 Januari 2010. Tadi diawali dari satu peta kamar kos,
saya bisa kontrak satu rumah. Iya. Sampai dengan sekarang alhamdulillah saya diberi rezeki punya kantor di Dr. Sarjo, Jakarta Selatan. Baik Pak, kami mendengar informasi selain sebagai owner RAM Lawn Office, Bang Robi juga pendiri LBH Rantai Keadilan Nusantara yang terbesar di masing-masing wilayah. Di wilayah mana saja LBH atau RKN berada? Ya, memang darah saya memang dari dulu memang mengarah kepada selalu tampil ketika orang terjolimi, membela orang ketika orang membutuhkan kita. Nah, ini memang dari kecil sampai dengan saya beraktif di LBH. Ketika saya sudah menjadi advokat murni, saya tetap terinspirasi ketika saya di LBH Medan. Ketika saya selesai dari LBH Medan, di LBHI, saya mendirikan LBH. Awalnya LBH ini nama saya. Oh, nama. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung. Tahun 2017 dan tahun 2017 itu kita mengganti nama menjadi Lembaga Bantuan Hukum Rantai Keadilan Nusantara. Kenapa diganti? Supaya lebih familiar dan semua orang memiliki LBH ini. Di mana aja LBH, salah satunya kita punya pos LBRKN di Cilincing. Di Cilincing, ya? Di Cilincing kita punya, ada di Sumatera Utara, di Jawa Barat, ya, Jakarta khususnya, dan di beberapa daerah lainnya. Profesi advokat atau pengacara merupakan salah satu profesi mulia atau nobly profesi. Mengapa bisa dikatakan profesi mulia? Iya, pengacara ini lebih dikenal dengan officium nobile, profesi mulia. Kenapa dia mulia? Karena tepatnya dia diposisikan sebagai pembela. Pembela, ya? Nah, pembela mendudukkan posisi hukum ketika orang ada bermasalah. Jadi penegak hukum itu kan ada kehakiman, kepolisian, kejaksaan. Kalau hakim itu sifatnya memutus, jaksa menuntut. Kalau lawyer adalah pembela. Pembela. Kenapa dia mulia? Itu posisi kita membela, mendudukkan posisi sesungguhnya hukum itu di mana. Kalau orang di masyarakat melakukan misalnya tindak pidana, tidak serta-merta orang itu dikatakan bersalah sebelum ada putusan hukum yang memutusnya. Disinilah posisi lawyer mendudukkan itu. Kalau dia memang benar-benar bersalah, maka diputuskanlah sesuai dengan aturan hukum dengan mempertimbangkan misalnya hal-hal yang meringankan. Terus perbuatan-perbuatan dia dalam semasa berproses di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan, apakah dia sudah merasa bersalah, terus dia memperbaiki diri, dan lain-lain. Di sini posisi lawyer ada, sehingga dia diposisikan sebagai suatu profesi yang mulia. Baik Pak, dan kami dengar Bapak Robi juga berprofesi sebagai mediator di beberapa pengadilan negeri, di antaranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cibinong, Bogor, dan lain-lain. Sebagai seorang mediator, apakah pernah mendapatkan perkara yang parah, pihaknya sulit untuk dimediasi? Ya, benar. Saya menggeluti profesi mediator sejak tahun 2019. Ketika saya selesai mengikuti pelatihan mediator tahun 2019, saya langsung berpraktek di Pengadilan Negeri Cibinong. Pengadilan Cibinong. Alhamdulillah, perkara pertama saya itu bisa saya mediasi dengan putusannya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Para pihak berdamai menyelesaikan sengketanya tanpa melalui proses pengadilan. Hal inilah sesungguhnya penyelesaian terbaik dalam
penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Kalau kita melihat dalam prakteknya, kenapa saya belum ceritakan kenapa saya menggeluti ke hati saya itu profesi lawyer, karena memang ada kejadian secara pribadi saya waktu ketika saya masih ya dikategorikan masih remaja lah. Remaja saya pernah bersentuhan dengan hukum, dan hukum ini menurut saya ketika dikelola oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, maka orang yang mendapatkan keadilan hukum itu akan sesungguhnya tidak mendapatkan keadilan hukum. Malah dia menambah masalah-masalah yang lain. Nah, kalau anekdot dalam masyarakat itu kalau berperkara ayam, maka kerugiannya bisa sapi atau lebih dari itu. Nah, inilah sesungguhnya praktek pengadilan kita kalau dikelola oleh pihak-pihak penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang ada azas sederhana, ringan, biaya murah. Sesungguhnya ini susah didapatkan oleh masyarakat yang mencari keadilan. Bayangkan kalau masyarakat mengajukan gugatan misalnya ke pengadilan, Mahkamah Agung itu sudah menentukan batas waktu pengadilan negeri menyelesaikan perkara itu 5 bulan. Tapi dalam prakteknya sesungguhnya lebih dari itu. Ada setahun, bahkan lebih dari situ. Ada namanya upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Mahkamah Agung sudah menentukan batas waktu penyelesaian di tingkat pengadilan tinggi itu 3 bulan. Tapi realitanya banyak juga lebih dari 3 bulan, bahkan lebih setahun pun ada. Nah, atas dasar itu saya melihat ketika saya berpraktek sebagai lawyers dari tahun 2003 seperti saya bilang sampai dengan sekarang, saya melihat sesungguhnya orang yang mencari keadilan itu sangat sulit mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Sehingga ada profesi yang menurut saya sebagai solusi atas problem lamanya praktek hukum itu didapat, ada namanya mediasi. Makanya saya masuk menggeluti profesi baru ini sebagai mediator. Alhamdulillah saya melihat ini solusi. Karena proses mediasi itu hanya waktunya 30 hari. 30 hari orang bisa mendapatkan keadilan hukum. Karena apa? Cuma 30 hari para pihak sepakat, inilah menjadi aturan para pihak. Nilainya sama dengan putusan pengadilan, bisa dieksekusi dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu saya sekarang alhamdulillah terdaftar di beberapa pengadilan seperti yang disampaikan tadi, pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Utara, dan beberapa pengadilan di luar Jakarta, Tangerang, Cibinong seperti saya bilang tadi. Ini kedepannya kita sebagai mediator lagi menggagas bagaimana ke depan ini dijadikan utama masyarakat mencari keadilan. Jadi masyarakat tidak lagi bisa langsung ke pengadilan untuk mencari keadilan, tapi melalui mediasi. Mediasi itu mencari solusi atas masalah, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini adalah ciri khas bangsa kita. Dengan proses mediasi bisa hanya 30 hari mendapatkan kepastian hukum oleh para pihak. Nah, itulah kenapa saya sekarang mendalami profesi mediator. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Bang Robi juga mencalonkan diri untuk maju menjadi caleg anggota DPR RI Dapil 5 Kabupaten Bogor dari Partai Golkar. Bagaimana cara Bang Robi membagi waktu untuk mensiasati waktu agar ketiga kesibukan pokok ini terpenuhi dengan baik dan maksimal? Memang sekarang saya lagi mengikhtiarkan diri menjadi wakil rakyat untuk pemilu tahun 2024. Insya Allah nanti pemilu tanggal 14 Februari 2024. Sekarang saya sudah terdaftar sebagai daftar calon sementara anggota DPR RI dari pemilihan Jawa Barat 5, satu Kabupaten Bogor, dari Partai Golkar.
Partai Golkar. Ya? Kenapa saya mengikhtiarkan diri menjadi wakil rakyat? Ini juga ada konsiderannya, ada rekeningnya. Karena saya tadi dari tahun 2003 sampai dengan sekarang ya memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman saya, terus memberikan waktu saya berhadapan dengan masyarakat. Nah, kita punya cita-cita, punya visi bagaimana ke depan masyarakat itu bisa mandiri, terampil, terus tidak membutuhkan orang lain. Ketika dia berhadapan dengan hukum, dia bisa membela dirinya tanpa orang lain. Nah, inilah cita-cita kami di sini. Kenapa tadi ditanya mendirikan LBH? Salah satu cita-citanya itu adalah bagaimana ke depan masyarakat ketika dia berhadapan dengan hukum dia bisa mandiri, tidak membutuhkan orang lain termasuk pengacara. Apa yang saya sampaikan pada saat ini, insya Allah di kemudian hari ini tetap saya lakukan, gitu, nggak berubah. Ketika saya sebagai lawyer dan insya Allah diberikan amanah sebagai anggota DPR. Perjuangan saya sama dengan pada saat saya menjadi anggota, menjadi lawyer. Bila Bapak terpilih, apa isu utama yang ingin Bapak dorong atau perjuangkan di DPR? Pertama, menurut saya ini harus ada kesetaraan di mata hukum. Ya, seperti kita ketahui, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau orang masyarakat mau mengupayakan hak hukumnya di lembaga resmi pengadilan, itu sangat berat sekali, lama panjang prosesnya, ya kan, waktunya kebuang, biaya, belum lagi pekerjaan terganggu, gitu. Kalau masyarakat menengah ke bawah pasti ini terganggu. Kalau menengah ke atas dia tidak masalah. Karena dia punya biaya dan lain-lain. Oleh karena itu saya menjadi motivasi saya mengikhtiarkan diri saya, menginfakkan seluruh tenaga dan energi saya bagi masyarakat, ya, khususnya itu isunya adalah kesamaan rata di mata hukum. Ketika orang bermasalah dan dia susah mengakses, saya insya Allah mewakafkan diri saya. Berarti miskin dan kaya itu disetarakan. Iya, jadi sama dia di mata hukum, nggak ada jabatan itu. Yang penting ketika dia warga negara, dia sama di mata hukum. Selain tanggung jawab sebagai DPR, ada motivasi saya yang nantinya insya Allah akan saya kerjakan. Pertama, ya, yang sudah saya rutin lakukan ini, insya Allah semakin saya perluas. Tadi memberikan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat. Ke depan ini akan saya perluas lagi di seluruh Indonesia dengan akses yang saya punya dan pastinya sumber dana yang saya punya akan lebih luas lagi, fasilitas bagi masyarakat dalam hal mengakses keadilan hukum bagi dirinya. Bagaimana Bapak melihat peran teknologi dan media sosial dalam kampanye politik dan dalam berkomunikasi dengan pemilih? Ya, kita harus menyadari era itu berubah. Perubahan itu keniscayaan. Jadi zaman sekarang ini ya memang era teknologi. Kalau orang tidak melek dan tidak menggunakan teknologi, maka dia akan keterbelakangan. Nah, oleh karena itu sangat berperan teknologi itu untuk khususnya saya, ya, untuk menyampaikan ide dan gagasan, tujuan khususnya misalnya tadi ingin menjadi wakil rakyat. Saya sudah lakukan ini dari tahun 2019, memperkenalkan diri saya itu melalui teknologi. Makanya seluruh aplikasi yang disediakan oleh teknologi itu saya ikuti, baik Facebook, Twitter, apalagi WhatsApp, sekarang YouTube, ya, Instagram, semuanya saya punya, alhamdulillah. Nah, supaya apa? Supaya orang mengetahui ide dan gagasan, karena memang masyarakat sekarang tidak bisa lepas lagi dengan teknologi. Hampir semua masyarakat yang di tangannya adalah handphone.
Jangankan dia keluar rumah, mau tidur aja tangannya harus ada handphone. Ke kamar mandi handphone. Nah, kalau disuruh pilih mana? Handphone dengan dompet. Ketika disuruh pilih, ketika kita keluar rumah, mana lebih rawan ketinggalan handphone dengan dompet? Kalau dulu dompet, tapi sekarang orang lebih memilih jangan tinggal HP, handphone. Kalau dompet boleh aja tinggal, nggak apa-apa, katanya. Handphone jangan. Nah, kalau dia tinggal itu bahaya tuh satu hari. Nah, itulah analoginya pentingnya teknologi. Terutama sekarang alhamdulillah saya didatangi oleh CP2 TV ya, yang melihat pentingnya teknologi. Saya melihat CP2 TV ini sepak terjangnya bagi warga Jakarta ya, Jakarta maupun Indonesia sudah terasa. Ya, saya kira itu. Apa upaya Bapak untuk memastikan bahwa proses legislatif di DPR ini yang transparan dan akuntabel? Ya, ini tidak terlepas dari peran masyarakat. Jadi harus kita edukasi masyarakat, jangan sepenuhnya menyerahkan haknya kepada DPR. Walaupun DPR itu adalah wakilnya, wakil rakyat. Tapi sesungguhnya wakil rakyat itu tanpa kontrol dari pemilih yang memilih dia, maka karena sifatnya manusia, ya itu niscaya selalu melakukan kesalahan. Oleh karena itu pentingnya antara wakil yang dipilih dan yang memilih itu sinergi, sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai Indonesia negara maju yang makmur berkeadilan itu tercapai. Jadi jangan diserahkan sepenuhnya kepada DPR wakil rakyat, masyarakatnya tidur-tiduran. Jadi harus sinergi. Oleh karena itu nanti ketika seperti yang saya bilang tadi, ketika saya diamanahkan sebagai wakil rakyat, yang saya lakukan ini nggak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Memberikan pemahaman kepada masyarakat, edukasi, malah saya perluas lagi, memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat. Bagaimana supaya apa? Dia bisa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau sekarang hampir mayoritas dia menuntut hak aja. Bagaimana nih pemerintah? Apa yang udah dibuat? Tapi kewajibannya sebagai warga negara hampir dilupakan. Oleh karena itu hak dan kewajiban itu harus sinergi. Nah, inilah fungsi anggota DPR, memberikan pemahaman itu dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses segala keadilan bagi dirinya sebagai warga negara. Apa pesan atau aspirasi khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat jika Bapak terpilih sebagai anggota DPR RI? Pesannya pertama, saya tetap kepada 4 program saya. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Pertama, insya Allah apa yang saya ikhtiarkan ini akan terus saya lakukan sepanjang napas masih diberikan oleh Sang Pencipta. Nah, apa itu? Tadi saya ini mau merubah mindset masyarakat, karena tadi saya sampaikan saya ini dari warga, dari keluarga pejuang. Dibilang bukan menengah bawah, bukan. Dibilang atas, bukan, di tengah-tengah. Yang membutuhkan perjuangan untuk naik dalam kehidupan yang kelas sosial yang lebih tinggi. Seperti yang saya bilang, kalau kita mempasrahkan diri kepada apa yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa, maka begitu-begitulah hidup kita. Saya terlahir dari anak tukang jahit. Bapak saya penjahit rumahan. Ya, ibu saya pedagang jajan-jajanan. Kalau di Medan itu jajan. Jadi makanan anak-anak digantung dalam rumahnya di jendela. Itulah sehari-hari orang tua saya. Alhamdulillah dari pekerjaan yang halal itu, ikhlas, tapi punya visi dan misi. Anaknya 5
sarjana semua. Sarjana semua. Nah, lawyer 3, kontraktor 1, satu lagi guru. Iya. Kalau kita lihat dari logika, Iya. ilmu matematika, nggak mungkin bapak saya dan ibu saya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Iya. Tapi karena mindset, cara berpikir bahwa seluruh apa yang kita cita-citakan akan diberikan rezeki oleh Allah, makanya alhamdulillah sekarang anaknya saya jadi lawyer, adik saya jadi lawyer, kakak saya jadi lawyer, ya. Nah, inilah yang mau saya sampaikan kepada adik-adik masyarakat Indonesia, jangan berkecil hati dengan keluarganya saat ini. Kalau bapaknya dari ekonomi yang menengah ke bawah, jangan langsung memutuskan memutuskan bahwa kita nanti begitu dan malah lebih bawah dari itu. Oleh karena itu, rubah cara berpikir, berpikirlah yang besar, sampaikan cita-cita yang besar, mau jadi apa ke depannya. Nah, mau jadi apa ke depannya? Insya Allah Allah akan kasih rezekinya itu. Itu udah alhamdulillah udah saya lakukan. Oleh karena itu ketika nanti saya berpilih, ini saya mau sampaikan ke semua konstituen saya. Khususnya saya kan pemilih saya di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini masuk kategori daerah yang lagi perhatian pemerintah. Dari sisi ekonomi. Betul. Kabupaten Bogor ini. Nah, saat ini pemerintah lagi konsentrasi di situ. Oleh karena itu tugas saya tadi merubah cara berpikir. Oleh karena itu bagaimana? Kejarlah cita-citamu, paling penting adalah pendidikan. Oleh karena itu tadi anggaran gaji saya alokasikan pada pendidikan, memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau mampu kan pasti orang tuanya bertanggung jawab untuk itu. Yang berikutnya apa? Membuka lapangan pekerjaan, membantu pemerintah. Karena apa? Pemerintah sudah berupaya membuka lapangan pekerjaan, tapi manusia kita kan luar biasa banyaknya. Kalau kita tidak bantu, maka apa yang kita cita-citakan itu akan lama terjadi. Masyarakat maju itu susah. Gitu. Itu. Yang berikutnya ya pasti tadi kesehatan penting ya. Insya Allah nanti setelah saya terpilih, saya akan menjadi garda terdepan ya, memberikan akses kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah sudah memberikan, ada BPJS, ada namanya apa, jaminan kesehatan dan lain-lain, baik di perusahaan swasta maupun negeri. Ya, tapi memang dalam prakteknya ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah tugas anggota DPR untuk mengawal itu supaya rule-nya berjalan dengan baik. Yang terakhir saya tetap mengikhtiarkan bagaimana masyarakat itu bisa mandiri, membela dirinya tanpa keterwakilan pada orang lain. Dia bisa mengakses keadilan bagi dirinya, hak dan kewajibannya bisa dia lakukan. Oleh karena itu nanti ketika saya menjadi anggota DPR, saya akan memperluas akses konsultasi hukum cuma-cuma kepada masyarakat. Kalau tadi hanya di beberapa daerah, insya Allah seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri yang masyarakat Indonesianya ada sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kita akan fasilitasi wadah konsultasi hukum bagi masyarakat Indonesia. Terakhir tadi yang paling penting ya harus ada perubahan cara berpikir. Yang kita kurang adalah sekarang adalah moralitas. Orang pintar banyak di Indonesia, orang kaya banyak, pejabat nggak sedikit. Tapi orang yang bermoral ya dari segala aspek profesi, ini yang lagi kekurangan kita, lagi krisis. Sehingga seperti kita ketahui, koruptor ini koruptor hasil penelitian dari salah satu universitas, koruptor itu lahir dari orang-orang terdidik. Jangankan dari S1, ke rata-rata itu dari level sarjana S2. ya? Kenapa itu bisa dilakukan? Yang orang-orang terdidik ini, kenapa? Itu tadi morality, etika.
Jadi etika kita agak bergeser. Kalau dulu waktu kita kecil itu sering diajarkan etika sangat penting diutamakan daripada nilai-nilai yang ada di pendidikan. Nah, hitung-menghitung itu penting, tapi lebih penting adalah moralita, etika. Iya. Dulu ada sopan santun, tata krama. Iya. Sekarang agak sulit kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Antara yang tua dan muda, ya, saling menghormati itu agak susah. Sekarang sudah sama rata. Ya. Oleh karena inilah yang mau kita bangkitkan lagi, bagaimana Indonesia maju dengan beretika, sopan santun, morality dan lain-lain. Kira-kira itu. Baik, Pak, terima kasih atas Sama-sama. kami bisa berbincang-bincang dengan Pak Bla. Demikian liputan kami malam ini. Saya Imar Bertanunu dan Robi Anugerah Marpaung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.